Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-55 di kajian kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah bab Sutratul Musolli, bab sutrahnya orang yang sholat. Kita di malam hari ini akan memasuki hadits ke-231 dari yang dibawakan oleh penulis di bab ini rahimahullah. Kata beliau di 231, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqta'u salatal mar'i al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad al-haditha fihi al-kalbul aswadu syaiton akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nahwuhu dunal kalbi. Wali Abi Daud wa Nasa'i an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma nahwuhu duna akhirihi wa qayyadal mar'ata bil haidhi. Ini langsung 3 riwayat. Kata beliau rahimahullah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutuskan solat seorang muslim bila tidak ada tabir di depannya, kalau tidak ada sutrahnya, seperti kayu di bagian belakang kendaraan, adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Ini penjelasan hal-hal yang lewat jika tidak ada sutra maka membatalkan solatnya seorang. Keledai, wanita, keledai, dan anjing hitam. Di dalam hadits disebutkan anjing hitam adalah setan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Menurut riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat hadits semisal tapi tanpa penyebutan anjing. Jadi kalau Abu Dzar Al-Ghifari lengkap disebutkan 3. Kalau di hadits Abu Dzar, perempuan, keledai, anjing hitam. Kalau dari hadits Abu Hurairah tanpa ada kata anjing. Jadi cuma 2. Perempuan, keledai. Kemudian riwayat yang ketiga, menurut riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada hadits semisal juga tanpa penyebutan kalimat akhir, yaitu anjing, dan membatasi wanita dengan kata sedang haid. Berarti di periwayatan hadits ini
ada beberapa perbedaan sedikit. Ada yang tidak menyebutkan anjing dan ada yang menyebutkan, terus ada yang menyebutkan juga perempuannya bukan perempuan yang biasa, tapi perempuannya dalam keadaan apa? Haid. Perempuannya dalam keadaan haid. Sumber hadits Abu Dar itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim nomor 510. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim juga nomor 511. Langsung setelahnya. Iya. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 699 dan An-Nasai di jilid 2 halaman 64. Derajat hadits 3 hadits ini sahih. 3 hadits ini sahih, apalagi yang pertama dan kedua tentunya Muslim. Kemudian Abu Daud An-Nasai itu kan didukung juga oleh Bukhari, oleh Imam Muslim. Iya, jadi 3 hadits itu adalah hadits yang sahih. Adapun fikihnya ini terkait dengan orang yang lewat di depan orang sholat. Pertama, lewatnya wanita, keledai, dan anjing hitam di depan orang sholat, itu membatalkan sholatnya. Iya. Di depannya antara dia dan sutronya. Antara dia dan sutronya. Kalau dia sudah ada sutronya, pembatasnya kemudian lewat di depannya, tidak mempengaruhinya. Tidak mempengaruhinya. Iya. Ini sangat jelas tentunya dalam hadits. Karena Nabi sangat jelas sekali mengatakan bahwa akan memutus sholatnya seorang muslim kalau tidak ada sutronya. Atau lewat di antara dia dan sutronya. 3 golongan. Perempuan, keledai, anjing hitam. Anjing hitam. Iya. Tentunya untuk masa kita sekarang ini kalau sholat di masjid tidak ada ya. Iya kan? Karena masalah keledai memang di negeri kita ini jarang keledai. Anjing tentunya jarang juga iya masuk masjid. Masjid dulu bisa, bahkan masjid Nabi sering masuk anjing. Karena tidak berpintu. Tidak ada pintunya. Dindingnya juga cuman pelepah kurma. Iya, berlantaikan tanah. Sehingga kadang lewat anjing. Kadang lewat anjing. Tapi untuk kita sekarang ini alhamdulillah. Tinggal perempuan. Perempuan juga alhamdulillah kalau di masjid kita kan rata-rata dibedakan. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. Tapi anggaplah kita tidak di masjid ini. Kadang kan kalau kita di tempat di luar masjid bisa saja ada anjing lewat. Iya. Kalau keledai agak susah ya. Kuda mungkin ada ya. Misalnya lagi sholat di Jeneponto. Tempatnya kuda. Iya. Bisa saja. Yang jelas ini ilmu bagi kita. Suatu saat kita bisa dapat walaupun ini jarang terjadi. Bahwa lewatnya perempuan yang diikat dengan hadits Abu Daud tadi yang sedang haid. Yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid. Lewatnya keledai. Lewatnya anjing diikat dengan warna hitam. Lewatnya anjing yang berwarna hitam. Itu membatalkan sholat. Itu adalah membatalkan sholat. Ini sangat nampak dari hadits yang disebutkan. Ini pendapat ini adalah yang dipegang oleh para salaf, para sahabat. Demikian pula para ahli peneliti seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, orang-orang Dhahiriyah. Semuanya menegaskan bahwa lewatnya 3 golongan tadi membatalkan sholat. Lewatnya 3 golongan tadi membatalkan sholat. Masalah kedua ini sekedar cabang dari tadi itu. Lewatnya anak-anak atau wanita yang belum balik di depan orang sholat. Apa hukumnya? Apakah itu membatalkan sholat? Ini faedah sengaja saya sebutkan karena kadang kita juga
Kalau lewat anak-anak kadang kita juga pergi halangi. Padahal ini tidak tahu masalah ini anak-anak. Belum juga mukallaf. Belum dibebani hukum syar'i. Dan juga sering ditanyakan biasa bagaimana hukum lewat anak-anak di depan. Maka perlu kita sampaikan ini supaya kita tentunya berada di atas ilmu dalam hal ini. Lewatnya anak-anak atau wanita yang belum balik di depan orang sholat tidak membatalkan sholat. Kenapa? Tadi disebutkan perempuan yang haid. Itu menggambarkan apa? Yang sudah balik. Yang sudah berusia balik. Adapun yang belum berusia balik tidak membatalkan sholat. Walaupun tidak apa-apa kita tahan. Mimbabit ta'lim. Hanya dalam bab apa? Mengajarkan kepadanya ilmu. Kalau ada orang sholat, jangan lewat. Bab pengajaran. Bukan bab karena dia membatalkan apa? Sholat. Ini harus diperhatikan. Apalagi sedang sholat berjamaah. Beda lagi hukumnya. Ketika sholat berjamaah, lewatnya anak-anak di tengah shaf, itu tidak membatalkan sama sekali shaf. Tidak membatalkan sholat. Karena bahkan keledai sekalipun lewat. Keledai sekalipun lewat, yang penting tidak lewat di depan imam. Itu tidak membatalkan sholat. Iya. Ibnu Abbas, waktu Nabi sholat di Mina. Waktu Nabi sholat di Mina. Dia datang menaiki keledainya. Lewat di antara shaf. Sampai ke depan baru dia lepas keledainya dan ikut sholat. Ini menunjukkan bahwa lewatnya keledai di tengah makmum tidak membatalkan sholat. Tadi itu antara sutro. Misalnya lewat di imam tentunya tidak boleh. Karena Nabi SAW pernah lewat hewan di depannya. Maka beliau sorong sampai rapat ke tembok. Beliau tahan. Beliau tahan. Itu kalau antara kita dan sutro. Antara kita dan sutro. Adapun di makmum tidak mempengaruhi sholat. Jadi ini faedah ini yang kedua ini saya sengaja ikutkan supaya kita paham masalah tentang lewatnya anak-anak di depan kita yang sedang sholat. Iya, karena di sana juga ada orang kadang, Masya Allah, biar anak-anak juga dia tahan keras. Iya, dia tahan keras. Iya, bahkan kadang ada kejadian langsung orang berkelahi karena diganggu anaknya. Iya, orang sholat, dia tahan, nangis anaknya. Akhirnya berkelahi gara-gara itu. Padahal seharusnya tidak perlu ditahan. Anak-anak belum mendapatkan beban syariat. Belum mendapatkan beban syariat selama dia belum balik. Kemudian berikutnya hadits ke 234 dan 235 ini. Langsung dua riwayat juga. Kata beliau wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qarin. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seorang yang hendak lewat di hadapannya. Jadi sudah pakai pembatas. Terus ada orang mau lewat di hadapannya. Pas antara pembatas dan dia. Maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau, perangilah. Cuman sebentar akan dijelaskan makna perangi. Ini terjemahan sesuai arti. Iya, bukan sesuai dengan yang diinginkannya. Maka perangilah dia. Yaitu dalam kurung saya sudah kasih tahu memang cegah dengan kuat.
sebab dia sesungguhnya adalah setan. Wah, ternyata setan itu ya. Iya. Nabi yang bilang itu muttafaqun alaih. Hadits muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan bahwa dia bersama setan. Ini menjelaskan tetap orang tadi itu, tapi lagi bersama apa? Setan. Sumber hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 509 dan Muslim 505. Riwayat kedua dari hadits Ibnu Umar. Sebenarnya karena Al-Hafidz Ibnu Hajar cuma bilang wa fi riwayatin. Dalam riwayat belum tidak sebutkan siapa yang menyebutkan riwayat yang kedua itu. Ternyata riwayat yang kedua itu hadits Ibnu Umar. Dalam riwayat Imam Muslim juga. Dalam riwayat Imam Muslim di nomor 506. Di nomor 506. Derajat hadits tentunya sahih. Fikihnya, fikih hadits. Pertama, wajibnya bagi orang yang sedang sholat untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Karena jelas sekali Nabi bilang, "Falyadfa'hu", hendaklah dia menahannya. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk menahannya. Ketika kita sholat, bukan sunnah. Kalau ada orang lewat, wajib kita dafa', wajib kita tolak. Wajib kita tahan. Iya, wajib kita untuk menahannya. Iya, karena jelas sekali perintah. Falyadfa'hu, hendaklah dia menahannya. Hendaklah dia menolaknya. Iya, ini perintah dan kaidahnya al-aslu fil awamir al-wujub. Asal dalam perintah hukumnya adalah apa? Wajib. Adalah wajib. Kemudian fikih kedua, cara mencegahnya. Cara menahannya adalah dengan bertahap. Cara menahannya dengan bertahap. Yaitu dengan cara yang halus. Dan jika masih ingin lewat, maka boleh mencegahnya dengan kuat. Sampai dikatakan dalam hadits, falyuqatilhu, hendaklah dia perangi. Perangi ini maksudnya adalah bukan membunuhnya. Gitu? Bukan kita pergi langsung kasih jatuh. Ya, atau mencekiknya sampai pingsan. Bukan. Maksud Nabi adalah hendaklah menahan dengan kuat. Menahan dengan kuat. Ini makna dari hadits yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Makanya di dalam fikih madhab Syafi'iyah disebut oleh Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri di Fathul Bari, ya, semuanya mereka menyebutkan bahwa al-mudafa'ah takunu bil ashal fal ashal. Cara menahannya dengan mudah dulu, halus, kemudian naik lagi kalau masih mau, dan naik lagi. Iya, sampai kalau masih tetap dia paksakan lewat, maka kita juga tahan dengan kuat. Kita tahan dengan kuat. Ini fikih kedua. Fikih ketiga, yang dicegah adalah yang lewat antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Ya, atau sekadar jangkauan kedua tangannya jika tidak ada tabir. Jika tidak ada kita pasang sutra di depan tak, maka ukurannya adalah tangan tak. Ini. Tidak perlu kita pergi maju ke depan. Tidak. Karena memang Nabi sangat jelas mengatakan baina yadaihi, antara kedua tangannya. Kedua tangan. Begini, kita kasih maju ke depan begini. Tangan tak, begini saja. Antara kedua tangan tak. Jadi lewat antara kita dan kedua tangan tak ke depan. Kalau sudah melewati itu, kita tidak menahannya. Kita tidak menahannya. Ini faedah penting juga, ya, dari sisi lafaz yang dilafatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadits berikutnya lagi.
Hadits ke-236. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib 'asan fa illam yakun falyakhut khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal musib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasan. Lengkap sekali dengan komentarnya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Jika ia tidak mendapatkan, hendaklah ia menancapkan tongkat di depannya. Jika tidak memungkinkan, maka hendaklah ia membuat garis. Kemudian setelah itu, tidak membahayakannya orang yang lewat di depannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sahih menurut Ibnu Hibban. Hadits ini hasan dan tidak benar jika orang menganggapnya hadits muttarib, goncang sanadnya. Kita lihat hadits ini masih terkait dengan sutra. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dikatakan oleh penulis di Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 249. Abu Daud di nomor 689 dan Ibnu Majah di nomor 943 derajat hadits. Sebenarnya penulis telah mengisyaratkan di komentar tadi. Hadits sahih menurut Ibnu Hibban. Hasan. Juga di komentar beliau lagi. Hadits ini hasan. Jadi kalau Ibnu Hibban bilang sahih. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar hasan. Makanya kita lihat derajat hadits dhaif. Derajat hadits ini dhaif. Hadits ini dhaif karena adanya kegoncangan dalam sanadnya. Cuman penulis tadi telah mengatakan tidak benar yang menganggapnya goncang. Itu juga isyarat bahwa ada yang mengatakan goncang sanadnya. Hadits ini dhaif karena adanya kegoncangan dalam sanadnya dan majhul sebagian rawinya. Hadits ini didhaifkan oleh Al-Imam Syafi'i, Ibnu Uyainah, An-Nawawi, Al-Baihaqi. Ini orang Syafi'iyah semua ini. Al-Baihaqi, Syafi'iyah juga. Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang benarnya ini hadits dhaif. Yang benarnya ini adalah hadits dhaif. Seandainya sahih, ini fokusnya masalah garis. Boleh nggak bersutrokan garis? Artinya kalau kita sholat misalnya itu ada karpet atau garis ini keramik. Kan ada garisnya itu. Kalau seandainya sahih ini aman kita sholat di mana-mana karena sudah ada garis keramik. Kan begitu sebenarnya ini. Kan kita tidak ragukan bahwa disyariatkan kita bersutra. Cuman bentuk sutra ini boleh nggak dengan garis? Nah, kalau seandainya hadis ini sahih, boleh kita bersutrakan garis. Makanya faedah hadis fikihnya, garis tidak dianggap tabir pembatas bagi orang yang sholat. Kenapa kita bilang tidak anggap? Karena kita bangun di atas apa? Hadis yang ada di buku ini adalah hadis apa? Dhaif. Kalau seandainya sahih, maka falyakhutu khattan, hendaklah seorang menggaris saja, itu sudah aman. Tapi hadis dhaif. Banyak ulama yang dhaifkannya, ini saya sebutkan tadi. Imam Syafi'i dhaifkan. Jadi bagi Imam Syafi'i tidak bisa sholat bersutrokan garis. Bersutrokan garis. Ya, didhaifkan oleh Ibnu Uyainah, Al-Imam Nawawi sendiri. Ya, orang juga yang diantara yang membesarkan madhab Syafi'i. Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Syekh Al-Albani mendhaifkan hadits ini. Mendhaifkan hadits ini. Sehingga kita tidak
ia menganggap bahwa garis itu sebagai pembatas dalam sholat. Kedua, tabir pembatasnya makmum adalah tabirnya imam. Ini sudah jelas ini bahwa bagi makmum itu tidak perlu mengambil sutra. Karena sutronya imam adalah merupakan sutronya siapa? Makmum. Adalah merupakan sutronya makmum. Iya. Kemudian fikih ketiga, jarak antara orang yang sholat dengan tabir pembatasnya adalah, kata mereka, kata para ulama kita, 3 hasta. 3 hasta. Tahu hasta tuh? Nih, dari siku ke ujung jari. Itu dibilang 1 hasta. 1 hasta. Jadi kita ukur saja. Jarak antara kita dengan sutra ini adalah 3. 3 kali ini. 3 hasta. 3 hasta. Paham hasta tak? Iya. Ujung jari sampai siku. Iya, sampai siku. Ini jarak antara seorang dengan sutronya. Jarak antara seorang dengan sutronya. Dari mana kita tahu ini? Ya, ada hadis di sana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Iya. Sangat jelas, walaupun tidak ada ini, kebetulan kita singgung saja. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa Nabi sholat ya di Ka'bah. Beliau sholat di Ka'bah. Beliau mendekat ke tembok Ka'bah. Hatta yakuna bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhi qoriban min thalathati adru'. Bahwa Nabi mendekat ke tembok Ka'bah hingga antara dia dan tembok di kiblat, di wajahnya itu kira-kira 3 hasta. Kira-kira 3 hasta. Ini sangat jelas tentunya dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini, kalau keramik ini berarti berapa? Berapa hasta itu? Pada ukur langsung semua ya. Berapa hasta itu? Hah? 2? Ah, yakin kau masa 2? Kalau 2 itu tidak cukup untuk sujud. Alhamdulillah. Mantap. Iya. Bapak terlalu panjang tangannya itu. Ini 3 hasta. Tapi lihat hadits Bukhari ya. Qoriban, perkiraan. Tidak dipastikan begitu. Kira-kiranya begitu. Kira-kiranya 3 hasta. Kira-kiranya 3 hasta. Itu yang disebutkan terkait dengan jarak orang sholat dengan sutranya. Dengan sutranya. Ini Masya Allah. Kemudian hadits berikutnya. Ini mirip dengan tadi, menahan orang yang sholat. Kita ambil saja supaya selesai. Selesai ini bab tentang sutra. Karena sisa 1 hadits. Alhamdulillah, Masya Allah. Hadits ke 237. Kata beliau, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'us shalah syai'un wadra mastata'ta akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Ini hadits pelengkapnya saja. Cuman ini bertentangan dengan memutus sholat tadi perempuan haid, keledai dan anjing hitam. Tapi haditsnya dhaif. Kita lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu apapun yang membatalkan sholat. Bertentangan dengan hadits tadi. Kalau tadi kan ada yang membatalkan sholat. Siapa tadi? Perempuan
haid, perempuan sudah haid, balik, kemudian anjing hitam, kemudian keledai. Kan ada, tapi di sini bilang tidak ada sesuatu apapun yang membatalkan sholat. Cegahlah sekuat tangan tenagamu. Dikeluarkan oleh Abu Daud, dalam sanadnya ada kelemahan. Hadits penutup lemah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 714. Derajat hadits dhaif. Hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi dhaif yang bernama Mujalid Ibnu Sa'id. Dhaif haditsnya. Fikih hadits, salat tidak batal dengan adanya yang lewat di depannya. Kecuali 3 tadi. Kan ini itu sebenarnya. Ini hadits mutlak. Mutlak. Tidak ada yang membatalkan salat. Kecuali tadi diriwayat Muslim. Iya kan? Kecuali tadi diriwayat Muslim. Jadi kita harus hubungkan antara hadits ini dengan sebelumnya. Iya. Walaupun ini adalah memang dhaif. Tidak ada, sholat tidak batal dengan adanya yang lewat di depannya. Dengan adanya yang lewat di depannya. Kecuali 3 golongan. Kecuali 3 golongan. Siapa tadi? Keledai, wanita, anjing hitam. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah tamat dari bab sutratul musalli. Setelahnya beliau akan menyebutkan babul hadd al khusyu' fis shalah, bab anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Ini sisa 2 bab lagi ya. Kemudian kita akan masuk di sifat sholat. Itu ada bab khusyuk, kemudian nanti ada bab masjid. Ada bab tentang masjid. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan pekan depan, berarti di bab yang baru. Di bab yang baru. Alhamdulillah. Belum masuk waktu, kita jawab sini pertanyaan. Alhamdulillah. Yang mau bertanya langsung silakan. Kapan kita berdiri? Ini ada pertanyaan kertas. Ustadz izin bertanya, kapan kita berdiri ketika iqomah dikumandangkan? Ya, ketika iqomah kita berdiri. Ya, ketika iqomah sudah boleh kita berdiri. Karena iqomah itu adalah i'lam bi iqomatis shalah. Dia pengumuman bahwa salat akan didirikan. Itu iqomah. Pengumuman bahwa salat akan didirikan. Jadi kita sudah boleh berdiri. Wallahu alam. Ini kita sudah singgung sebenarnya tadi ini. Apa hukumnya lewat di depan orang yang sholat menggunakan sutro? Tapi dalam kurungnya bukan di antara orang tersebut dengan sutronya. Melainkan depan sutronya. Dan jika hal itu memang boleh, maka apakah hal itu dimakruhkan karena mengganggu kekhusyuan orang sholat? Tidak masalah, boleh. Kan yang tidak boleh adalah lewat antara dia dan sutronya. Adapun di depan sutronya dibolehkan. Tidak ada larangan dan tidak makruh. Tidak. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya kita sholat ada anak kecil belum balik di samping saat sholat berjamaah? Atau orang di sebelah, jazakallahu khairan Abdullah.
Katanya sholat ada anak kecil belum balik di samping saat sholat berjamaah. Atau orang sebelah tidak merapatkan shaf. Itu sangat renggang. Apa sholat kita sah? Sah. Sholat kita sah. Bahkan bagi yang berpendapat merapatkan shaf itu adalah wajib, sah sholatnya. Bahkan yang berpendapat wajib. Dan mayoritas berpendapat sunnah. Jadi ketika berpendapat sunnah tentunya tidak diragukan. Sholat sah. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah ketika tidak merapatkan shaf. Ketika tidak merapatkan shaf, maka kita tidak dapat pahala sunnah merapatkan shaf. Cuman kalau ditanya, sah nggak sholatnya atau tidak? Sah. Sholatnya sah. Wallahualam. Bagaimana hukum sholat? Bagaimana hukum sholatnya? Seseorang jika di dalam sholatnya dia koci-koci hidungnya. Iya. Atau mengorek-orek jerawatnya Ustaz. Sah. Sholatnya. Sah sholatnya. Iya. Cuman kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu dikoci-koci. Iya. Sah sholatnya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya olahraga tinju dan yang semisalnya? Bolehnya untuk persiapan jihad. Untuk persiapan jihad. Boleh untuk melatih tinju. Dan semisalnya. Ya, alhamdulillah. Apa hukum meminjam emas? Sementara emas harganya itu naik terus. Apakah termasuk riba ketika kita menjualnya dan pas kita mau mengembalikannya harganya sudah naik? Kalau kita pinjam emas dan kembalikan emas, tidak masalah itu. Bukan riba. Bukan riba. Iya. Yang penting pinjam emas, kembali emas. Walaupun harganya sudah naik, maka tidak berpengaruh dengan harganya. Kan kita tidak melihat harga. Kita melihat apa yang kita pinjam. Kalau kita pinjam 1 gram dan kembali 1 gram, maka tidak masuk dalam riba. Riba itu kalau 1 gram kembali 1 gram lebih. Baru dibilang riba. Baru dikatakan apa? Riba. Adapun kalau kembalinya 1 gram dengan 1 gram, tidak riba. Wallahualam. Apabila lewat hal yang membatalkan sholat. Masuk waktu? Sudah? Belum? Oh, pantasan tidak ada bunyi salawatnya. Apabila lewat hal yang membatalkan sholat. Tetapi jaraknya jauh dari tempat sujud. Pada saat tidak menggunakan sutra. Apakah batal sholatnya? Tidak batal. Tidak batal. Kan kita sudah bilang tadi sebenarnya. Bahwa batas itu kan setangan. Kalau ada orang lewat lebih dari itu. Maka tidak masuk. Ia tidak membatalkan sholatnya. Berapa jarak orang sholat bisa dilewati? Apakah jarak sujudnya saja? Saya pernah dapat jarak dengan jarak sujud tambah ukuran lengan bawah. Pertanyaan ketiga ada di belakang. Dikasih tahu memang nih. Alhamdulillah. Tadi jarak sudah ya. Sudah kita jelaskan tadi. Karena banyak ini pertanyaan, makanya sebelum masuk di keluar dari pembahasan sutra, saya singgung memang bahwa jaraknya adalah 3 hasta. Jaraknya adalah 3 hasta. Iya, itu jarak yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jika telah menahan orang yang hendak lewat di depan kita yang sedang sholat, kemudian ia lolos, apakah berpengaruh pada keabsahan sholat kita? Tidak. Tidak berpengaruh. Sholat tetap sah. Sholat tetap apa? Sah. Iya. Berapa ukuran lebar sutra? Ini sudah ya. Ukuran lebarnya tidak. Tidak diatur. Boleh selebar ini masjid. Kita jadikan sutra kita ini selebar ini masjid. Tidak masalah.
Jadi ukuran gemuknya tidak dibahas. Yang dibahas itu adalah ukuran tingginya. Ukuran tingginya, berapa tinggi yang disebutkan. Maka telah lewat. Rata-rata dalam hadits Nabi, ukuran tinggi yang Nabi pakai adalah seperti bagian belakang dari pelana. Tempat duduk di punggung kendaraan. Kuda atau onta. Sini. Kemudian setelahnya. Jika saya hanya menancapkan sebuah lidi untuk sholat, apakah boleh? Boleh, yang penting kan bukan garis. Kalau kita tancapkan lidi kan tidak ada gemuknya. Tidak ada ukuran gemuk, yang ada ukuran tinggi. Jadi kalau kita sudah tancapkan lidi, tidak masalah. Kan yang doib tadi haditsnya apa? Garis, itu yang doib. Kalau garis, doib. Kalau yang tertancap, maka boleh walaupun hanya lidi. Boleh walaupun hanya lidi. Wallahualam. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Kita lanjut sini pertanyaan. Apa Ustadz? Ibu Ana sudah meninggal bulan Ramadan. Rahimahullah. Terakhir sebelum beliau meninggal tidak bisa lagi berpuasa karena sakitnya. Dan harus rutin minum obat. Semasa masih hidup sempat berkata kepada kami, gantikan puasaku nak. Kurang lebih seperti itu. Qadarullah beliau belum sempat mengganti puasa tersebut, Allah sudah memanggilnya. Bagaimana sebaiknya kami sebagai anak? Apakah mengganti puasa tersebut dengan berpuasa atau dengan membayar fidyah? Dilihat dari pertanyaannya, berarti tidak puasa karena sakit. Ketika orang tidak berpuasa karena sakit dan sakitnya adalah sakit yang tidak diharapkan lagi sembuh. Dokter sudah bilang tidak sembuh ini, susah. Iya. Maka yang seperti ini fidyah. Tidak qadha. Tapi kalau misalnya sebenarnya sakitnya adalah sakit yang diharapkan sembuhnya. Sehingga dia bisa qadha. Kalau dia sembuh. Tapi qadarullah ternyata meninggal. Maka di sini qadha. Tapi hukum qadhanya adalah sunnah, bukan wajib. Boleh kita ganti dengan beri makan. Itu pada dasarnya itu. Karena Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sawma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dalam keadaan ada utang puasanya, maka ahli warisnya mempuasakannya. Jadi ahli warisnya puasa. Iya. Tapi ini hukumnya sunnah. Pada dasarnya. Cuman di pertanyaan ada nada wasiat. Iya kan? Kita kan bilang di sini. Iya. Gantikan kak puasaku nak. Ini kan ada nada wasiat. Maka kalau wasiat. Ya kita tidak pilih kasih makan. Kita tidak pilih kasih makan. Tapi kita puasakan. Jadi berapa yang ditinggal. Itu yang dibagi oleh ahli waris. Misalnya dia punya ahli waris 2, nah itu yang dibagi 30 tadi. Iya, pokoknya ahli warisnya yang mempuasakannya. Ahli warisnya yang
mempuasakannya. Wallahualam. Jika saya berbicara dengan orang lain, saya biasa-biasa saja. Tapi kenapa jika berbicara dengan orang tua atau saudara, volume suara naik? Kayak orang marah-marah. Aneh tongki. Masalah kita bertanya sama saya. Kita yang tahu suara itu. Stel maki. Iya. Masa suara naik atau rendah saya yang ditanya? Kita sendiri yang atur suara. Kita tanya kepada diri kita, kenapa bisa begitu? Iya, kita sendiri yang atur. Mana saya tahu itu? Wallahualam. Saya pernah masbuk saat mengikuti sholat berjemaah di masjid. Pada saat tasyahud akhir sebelum salam, ada akhwat yang lewat di depan saya. Apakah sholat saya batal Ustadz? Apakah saya qadha pada saat tasyahud akhir sebelum salam? Masbuk. Berarti sudah pisah dari imam ya? Ya sudah pisah dari imam. Pada saat saya tasyahud akhir sebelum salam, ada akhwat yang lewat di depan saya. Apakah sholat saya batal Ustadz? Apakah saya qadha? Kalau itu dulu, ya belum kita tahu hukumnya, tidak perlu kita qadha. Tidak perlu kita mengqadhanya. Iya, kita cukup perbaiki apa yang akan datang. Bolehkah pengantin wanita menjamak sholat duhur dan asar? Dikarenakan acara pernikahannya mulai jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Ada apa dulu ini? Ada apa dia? Kenapa harus jamak? Kan begitu udurnya. Ditanya dulu. Iya, misalnya kalau udurnya sulit mengganti pakaian. Ya, nanti yang dirias dari jam subuh sampai jam 10 tadi itu akan hilang sementara dia lumayan 1 juta misalnya. Itu bedanya. Iya, maka enggak apa-apa. Itu udur. Itu adalah udurnya. Ini perempuan. Boleh sekali-sekali jamak sholat. Jamak sempurna. Tanpa hujan, tanpa ada rasa takut. Sekali-sekali. Tanpa hujan, tanpa ada rasa takut. Boleh kita menjamak sholat. Iya, boleh kita menjamak sholat. Iya, boleh bagi perempuan tadi. Iya, alhamdulillah. Saya dikasih uang. Alhamdulillah. Untuk dikelola, beli produk untuk dijual, untuk pembagian keuntungannya. Bagaimana Ustadz? Aneh-aneh dong. Yang kasih uang kita saya. Kan kalau saya yang kasih uang, kita tanya ke saya gimana pembagian tak. Ini saya ini bukan juga apa-apa tak. Jadi maksudnya kita tanya ke orang yang kasih, jangan tanya ke saya. Kita tanya gimana pembagiannya. Itu yang kita tanya, bukan saya. Kita tanya ke yang kasih modal. Kalau kita modal tak tenaga, bantu menjualkan. Kita tanya ke orangnya, gimana pembagiannya ini? Apakah 50-50 atau 70-30 atau 60-40%. Tidak boleh angka. Orang bagi hasil, orang berserikat itu, usaha yang berserikat tidak dibolehkan ditentukan angka pastinya. Tidak boleh kamu modal 5 juta, maka kamu akan mendapatkan 250.000. Tidak boleh. Harus pakai persen. Sehingga nanti bisa lebih dari 250.000, bisa kurang dari 250.000, dan bisa tidak ada. Tergantung penjualannya. Itu kalau orang usaha berserikat. Jadi tanya ke teman bisnis tak. Ustadz,
saya kerja di kantoran. Saya lagi berusaha berlindung dari musik sejak bulan Rajab hingga sekarang. Alhamdulillah. Ustadz, saat saya di kantor, teman saya suka putar musik di komputer. Jadi saya suka apa ini? Ya, alihkan ke murattal atau baca Quran agar bisa menutupi suara musiknya. Tolong Ustadz, gimana hukumnya? Apakah saya harus lakukan? Tapi teman saya lama-lama sudah mulai ikut putar murattal juga dan mulai paham sedikit. Walau masih kadang putar musik lagi. Wallahu alam, agar saya istiqomah tidak dengar musik. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Seorang boleh, iya, tidak apa-apa orang putar murattal. Tidak mengapa orang putar murattal, karena mendengarkan Quran, kalau kita tidak bisa membacanya, kita dianjurkan untuk mendengarkan. Kita dianjurkan untuk mendengarkannya. Iya, masalah teman tadi, alhamdulillah, nasihati dengan baik. Masalah dia masih memutarnya, itu dosanya nanti dosa dia. Tapi kita sebagai teman tentunya harus menasihati teman kita. Menasihati teman kita. Wallahualam. Jelas tidak apa-apa orang putar murattal. Iya. Apa maksud ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 30? Karena saya tadabbur tidak paham Ustaz. Al-Anbiya ayat 30. Apa ayatnya? Siapa tahu? Apa bunyinya itu? Al-Anbiya 30. Ayatnya awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah ratqan, menyatu, menempel. Kemudian kata Allah, fafataqnahuma, maka kami pun memisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu menjadi hidup dengan sebab air. Afala yu'minun? Mengapa mereka tidak beriman? Maksudnya, saya kira ayatnya jelas. Kan Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Jelas di ayat, diciptakan dalam keadaan satu. Menempel. Kemudian Allah pisahkan. Ini langit, bumi yang kita injak ini. Dengan langit pertama yang kita lihat ke atas. Dipisahkan. Dipisahkan. Saya kira jelas itu. Jadi jaraknya dalam hadits Nabi 500 tahun perjalanan. Jadi tadinya itu satu. Kemudian Allah pisahkan. Ada jaraknya. Bukan hanya antara langit dan ini bumi. Tapi antara langit dan satu, yang satu dengan langit kedua, juga begini jaraknya. Begini jaraknya. Kemudian ketiga, begini juga jaraknya. Sampai ke 7. Sama juga bumi ini yang kita injak. Ini kan bumi paling luar. Dan ada 7 lapisnya ke bawah. Satu lapis ketebalan 500 tahun perjalanan. Terpisah lagi, ada lagi nanti lapis kedua. Ada jaraknya lagi, lapis ketiga, lapis keempat sampai lapis ke 7. Saya kira jelas ayatnya ini. Itu dulu langit dan bumi bersatu, kemudian Allah pisahkan. Kemudian Allah pisahkan. Iya. Jelas mungkin itu ya. Ada yang masih kurang jelas itu?
Atau bagaimana? Diterangkan dalam hadits Ibnu Abbas. Pemisahannya dan berapa jaraknya. Iya, 500 tahun perjalanan. Iya, 500 tahun perjalanan. Wallahualam. Atau ada yang tidak terlalu jelas itu ayat? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di situ tidak jelas? Ana rasa jelas tak? Bahwa segala sesuatu ini hidup minal ma'. Sebabnya. Karena sebab air itu menjadi hidup. Iya kan? Antum lihatlah tanah tandus. Musim panas. Tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Ketika turun air, iya kan? Apa yang terjadi? Langsung dia pecah tumbuh-tumbuhan. Berarti adanya air itu menjadi hidup. Kita juga ini. Kita hidup dari mana? Asalnya kita, Allah katakan, min ma'in mahin. Dari air yang hina. Maksudnya air mani. Jadi dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Saya kira juga jelas itu. Iya kan? Iya, jelas semua ini alhamdulillah. Wallahualam. Ustadz, sholat malam apa yang biasa Rasulullah lakukan pas lail? Selain tahajud dan witir. Sholat hajat apakah boleh dilakukan setiap malam juga pas lail? Mantap sekali kita ini. Iya, kita gabungkan antara malam dan lail. Iya. Malam itu terjemahan. Lail bahasa Arab. Jadi sholat lail, sholat malam. Sholat malam. Jadi lail sama malam sama. Cuma bedanya bahasa Arab sama bahasa Indo. Bahasa Arab sama bahasa Indo saja ini bedanya. Yang biasa Rasulullah lakukan di hadits Aisyah adalah sholat malam dan sholat witir. Sholat malam dan sholat witir. Iya. Rasulullah jarang menambah melebihi 11. Kadang beliau lakukan 13. Kalau beliau buka dengan 2 rakaat ringan, baru panjang. Baru ditutup dengan witir. Witir. Kadang beliau witirnya dengan 1. Berarti genapnya 10. Kadang beliau witir dengan 3. Berarti nanti genapnya 8. Kadang beliau witir dengan 5. Berarti nanti genapnya 6. Kadang beliau witir dengan 7. Berarti nanti genapnya 4. Itu 22. Kadang juga beliau witir dengan 9. Berarti kadang beliau sholat genap cuma 2 rakaat. Jadi 2 rakaat langsung sekali berdiri 9 witir. 9 witir. Itu cara Nabi pelaksanaannya. Kadang beliau 2 baru 7 sekali. Kadang beliau 2 baru 5. Kadang beliau 2 baru 3. Kadang beliau 2 baru 1. Itu pelaksanaan kalau dirinci. Ini namanya sholat lail dan sholat witir. Sholat lail dan sholat witir. Cuman kalau ini dilakukan di awal malam, namanya sholat lail saja. Setelah isya. Kalau kita lakukan sebelum tidur, hingga witir, maka namanya sholat malam. Kalau kita lakukan setelah bangun tidur, kita tidur dulu di awal malam, kemudian kita bangun di akhir malam, dan kita sholat, maka ini namanya sholat lail, sekaligus namanya juga sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat malam. Cuman dinamakan sholat tahajud karena setelah tidur. Sholat witir juga sholat malam. Cuman karena dilakukan dengan ganjil, maka namanya witir. Namanya witir. Kemudian apakah sholat hajat
Tidak ada sholat hajat. Sholat hajat tidak ada. Yang ada sholat istikharah. Sholat istikharah. Itu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita meminta pilihan kepada Allah. Itu namanya sholat istikharah. Meminta pilihan terkait dengan kebutuhan tak. Sholat istikharah tidak harus malam. Kapan kita mau lakukan sesuatu, maka kita minta pilihan kepada Allah. Apa kita lakukan atau tidak. Itu untuk menghindari dulu. Itu diganti dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu, kalau ingin melakukan hajatnya, dia undi dengan anak panah atau yang semisalnya. Yang tertulis di dalamnya, lakukan atau jangan lakukan. Jadi dia undi. Dia undi ini kemudian dia ambil. Kalau ternyata yang tertulis adalah lakukan, maka dia akan lakukan. Tapi kalau dia undi, dia ambil ternyata tertulis. Yang diambil ini, jangan lakukan, maka dia berhenti. Itu tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Diganti dengan apa? Diganti dengan sholat istikharah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita minta pilihannya kepada Allah. Sholat 2 rakaat dan setelahnya berdoa, minta pilihan kepada Allah. Allahumma inni astaghfiruka bi qudratik. Dengan doa istikharah. Ya Allah, saya meminta pilihan kepadamu dengan kemampuanmu. Iya, kita minta. Setelah itu nanti kita sebutkan permintaan kita. Ya Allah, kalau ini seandainya ini perkara baik untukku, segera ataupun akan datang, dunia dan akhirat, maka takdirkanlah saya. Tapi jika perkara ini tidak baik untukku, duniaku dan akan datang di akhiratku, maka palingkanlah dia dariku. Itu namanya sholat hajat mungkin di situ. Ini tidak harus malam, kapan saja. Kapan saja kita ingin melakukan sesuatu, kemudian kita sholat. Iya, adapun sholat malam dengan nama sholat hajat tidak ada. Wallahu a'lam. Ustadz, hukum sholat sehabis salam di masjid yang tidak sunnah. Gimana Ustadz? Sah sholat. Dimanapun kita sholat, jangan ke di masjid. Di lapangan, di luar sah. Sholat di mana saja sah. Terus ini, apakah ikut dikir dan sesuai berdoa dengan imam atau gimana Ustadz? Kalau yang kita ingin bilang ikut dikir maksudnya kita berjamaah, tidak. Karena Nabi tidak pernah memimpin dikir berjamaah setelah sholat 5 waktu dari semenjak sholat 5 waktu diwajibkan. Sholat 5 waktu diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi sholat setelah hijrah 10 tahun. Berarti ada 13 tahun Nabi sholat 5 waktu dalam status kenabian dan Rasul. Selama 13 tahun sholat, Nabi tidak pernah memimpin dikir dan doa. Tapi Nabi menganjurkan untuk dikir di tempat lain. Nabi menganjurkan untuk tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali. Macam-macam diajarkan. Tapi Nabi ajarkan, tidak beliau pimpin. Jadi kalau kita habis salam, ya kita beristighfar seperti yang Nabi lakukan 3 kali. Kalau bertepatan dengan suara imam, tidak masalah. Kan bisa saja kita sama beristighfar. Iya, tapi dipimpin, ini tentunya tidak dicontohkan oleh Nabi kita. Selama dalam sejarah Nabi sholat. Kan alhamdulillah Nabi kita ini tidak sama dengan Nabi Nuh. Yang butuh kita panjang paham sejarahnya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Susah kita tahu apa yang disyariatkan. Iya kan? Karena panjang. Nabi kita ini Masya Allah alhamdulillah. Nabi berdakwah mengajak manusia ke Islam. Itu hanya 23 tahun saja.
Jadi mudah sekali kita dapat apa saja yang Nabi lakukan selama 23 tahun ini. 10 tahun selama menjadi Nabi dan Rasul tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi haji. Tidak ada kewajibannya di Mekah. Tidak ada. Nanti di Mekah kewajibannya setelah Nabi berdakwah 10 tahun. Baru turunlah kewajiban sholat 5 waktu dengan Nabi terima di langit. Di atas langit ke-7. Terjadi Isra Mi'raj. Setelah terima sholat 5 waktu, ya, yang mana awalnya adalah 2 rakaat, bukan seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah diperbaharui itu setelahnya. Hanya dilakukan 2 rakaat sholatnya. Hari berikutnya turun Jibril mengajarkan waktu. Mengajarkan waktu. Sholat 5 waktu. Selama sholat 5 waktu di Makkah 3 tahun, di Madinah 10 tahun, tidak ada Nabi memimpin dzikir. Itu saja yang kita lihat. Ya. Jadi sehingga kita katakan tidak disyariatkan untuk berjamaah. Bukan tidak disyariatkan dzikir. Dzikir disyariatkan. Cuman berjamaahnya tidak. Karena Nabi tidak pernah memimpin sahabat. Iya. Adapun hukum kita sholat di belakang imam, tidak masalah. Sah sholat kita. Sah sholatnya kita. Walaupun mereka lakukan dzikir berjamaah. Tidak masalah dengan sholat kita. Kalau mereka salahkan, salahnya mereka. Salahnya mereka. Adapun kita tetap sah. Terus ada lanjutan sini. Karena masjid ini tidak sunnah. Gimana ini? Atau gimana Ustadz? Karena masjid ini, masjid bukan ini ya. Maksudnya masjid yang diceritakan. Tidak sunnah. Biasa shaf akhwat juga tidak rapat. Bahkan susah mereka rapatkan. Kebanyakan ibu-ibu dan masjidnya depan kantor. Jadi mau tidak mau sholat di situ saat istirahat kantor. Syukur, tidak ada masalah ini. Tidak masalah semuanya, sholat kita sah. Tidak dirapatkan saf, sholat kita sah. Sholat kita sah. Kalau ada mereka dzikir juga berjamaah, sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Kita tinggal nanti tidak mengikuti. Masya Allah. Iya. Seharusnya kita tidak tolak itu ya. Seharusnya kita terima saja. Masalah rumahnya dicicil itu masalah dia. Masya Allah. Iya. Tapi mau media apa kita sudah tolak. Seharusnya kita tolak saja apa yang didatang itu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita minta. Masalah ternyata dia mencicil rumah itu masalah yang berikutnya itu. Ya seharusnya yang kemarin. Tapi kalau kita sudah tolak, mau media apa itu. Semoga kita dimudahkan jodoh laki-laki yang terbaik. Gak usah tahu masalahnya? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya tidak baca tadi karena satu kertas diketik. Itu jadi. Antum sabar saja. Lihat pertanyaan satu saja lagi, baru kita tutup.
Ustadz, saya sering sekali tidak sholat subuh karena ketiduran, bangun siang. Saya takut istidroj Ustadz. Bagaimana kiat agar saya tidak gampang meninggalkan sholat subuh? Bangun Ki. Itu mudahnya begitu. Artinya kalau sebenarnya pertama kita berniat untuk bangun subuh. Kadang itu kalau kita sudah berniat bangun subuh, kita akan terbangun sendiri. Itu inti pertama. Karena orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, dan jika itu takdirnya maka akan dimudahkan. Iya, berniat saja dulu. Siapa tahu itu sudah tercatat di langit kan begitu. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka pertama sekali adalah memang kita berniat untuk melakukannya. Kemudian qadarullah ternyata kita ketiduran, maka udurnya ketiduran. Cuman jangan sampai setelah bangun kita tidak sholat. Harus sholat saat kita terbangun kalau qadarullah ketiduran. Kalau kelihatan dari pertanyaan ini kita tidak sholat. Tidak, wajib kita sholat. Saat kita terbangun. Kata Nabi, man nama an sholatin au nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, sholat saat dia ingat. Wala kafarata illa biha. Tidak ada penggugurnya kecuali dengan melakukan sholat. Jadi kalau ketiduran, sholat. Saat bangun. Saat bangun. Tidak ada tebusannya kecuali itu. Kecuali itu yang kita lakukan. Tapi kita dari awal berniat dan melakukan sebab-sebab yang membuat kita bisa terbangun cepat. Misalnya kita tidur cepat. Makanya Nabi SAW katakan tidak makruh. Bahkan mayoritas mengatakan haram bercerita. Nabi membenci cerita setelah Isya. Dan tidur sebelum maghrib. Sebelum Isya. Nabi membenci tidur setelah maghrib, yaitu sebelum Isya, dan bercerita setelah Isya. Nabi membenci. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kita cerita setelah Isya, nanti tidak. Iya, terasa kita begadang, akhirnya kita tidak mampu bangun subuh. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk cepat tidur dan cepat bangun. Cepat tidur dan cepat bangun. Itu bangun di akhir malam lebih utama daripada begadang di awal malam. Itu yang dianjurkan. Itu diantara sebabnya. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah. Ya, makanya di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini isyarat ibadah tidak bisa kita lakukan tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Artinya minta kepada Allah supaya kita bisa bangun subuh. Karena tidak bisa kita bangun subuh kalau Allah tidak bantu. Ini isyarat. Itu yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Digandengkan minta pernyataan ibadah dengan meminta pertolongan. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kita punya daya, kekuatan, kecuali dari Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.